Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Di video ini saya akan membahas materi limit tak hingga fungsi aljabar dari matematika peminatan kelas 12. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi di tak hingga, itu berarti menentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x semakin besar mendekati tak hingga. Nah, misalkan contohnya kita punya fungsi f(x) yaitu 1 per x. Ketika kita akan menentukan nilai fungsi, misalkan di sini saya punya x-nya 10, 100, 10.000, sampai 100.000, dan sampai tak hingga ya. Maka kalian bisa lihat nilai fungsinya, yaitu 0,1, 0,01, 0,0001, 0,0001, sampai 0. Nah, dari tabel ini, kalian lihat bahwa untuk nilai x semakin besar mendekati tak hingga, ya, itu mengakibatkan nilai fungsi f(x), ya, itu semakin kecil mendekati 0. Sehingga diperoleh pendekatan limitnya, yaitu limit f(x) untuk x mendekati 0 sama dengan 0. Nah, secara umum, untuk nilai n lebih dari atau sama dengan 1 dan k elemen bilangan real, itu berlaku sifat yang pertama, limit k per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 0, atau limit k kali x pangkat n untuk x mendekati tak hingga, itu hasilnya sama dengan tak hingga. Nah, beberapa bentuk dari limit tak hingga untuk fungsi aljabar, ada 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk polinomial atau suku banyak ya. Ini bentuk umum dari polinomial. Nah, untuk bentuk polinomial, penyelesaiannya yaitu dengan keluarkan variabel berpangkat tinggi. Kemudian bentuk yang kedua, yaitu dalam bentuk rasional atau pecahan ya, yaitu limit f(x) per gx untuk x mendekati tak hingga. Ketika menemukan bentuk rasional, nah penyelesaiannya yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Bentuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu bentuk irasional, yaitu limit akar f(x) dikurang akar gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, untuk bentuk irasional, itu penyelesaiannya kita kalikan dengan faktor sekawannya. Nah, faktor sekawan dari akar f(x) dikurang akar gx itu adalah akar f(x) ditambah akar gx, ya. Oke, biar lebih jelas, kita akan lihat saja langsung contoh soal dari bentuk limit ini, ya. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit dari x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 5 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini merupakan contoh limit dalam bentuk polinomial ya. Oke, untuk penyelesaiannya, karena bentuknya polinom, berarti kita akan keluarkan pangkat tertingginya. Atau keluarkan variabel pangkat tertinggi ya. Nah, dari fungsi sini, kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 5. Ya, jadi variabel pangkat tertinggi adalah x pangkat 5. Ini akan kita keluarkan. Kemudian suku yang lain kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi tersebut. Ya, sehingga menjadi limit x pangkat 5. Nah, karena x pangkat 5 sudah dikeluarkan, berarti di sini yang tersisa hanya 1 ya. 1 dikurang 3x pangkat 3 per x pangkat 5 dikurang 2x per x pangkat 5 ditambah 5 per x pangkat 5. Nah, jadi ini ya, keluarkan variabel pangkat tertinggi, kemudian suku yang lain dibagi dengan pangkat tertinggi tersebut. Nah, setelah itu, kita akan selesaikan dulu suku-suku yang kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi, di sini ada 3x pangkat 3 per x pangkat 5, itu menjadi 3 per x pangkat 2 dikurang
Ini 2x per x pangkat 5 menjadi 2 per x pangkat 4, dan ini tetap ya. Setelah ini, kita akan gunakan teorema limit, yaitu tentang perkalian ya. Di sini limit x pangkat 5 akan kita bagi 2 dengan ini, fungsi yang di dalam kurung ini. Berarti menjadi limit x pangkat 5 untuk x mendekati tak hingga dikali dengan limit 1 dikurang 3 per x pangkat 2 dikurang 2 per x pangkat 4 ditambah 5 per x pangkat 5 untuk x mendekati tak hingga. Kemudian sampai di sini baru kita substitusikan pendekatan limitnya, yaitu tak hingga ke dalam fungsinya, untuk ke dalam x. Menjadi tak hingga pangkat 5 dikali 1 dikurang 3 per tak hingga pangkat 2 dikurang 2 per tak hingga pangkat 4 ditambah 5 per tak hingga pangkat 5. Nah, ini tak hingga pangkat 5 hasilnya sudah pasti tak hingga ya. Kemudian di sini untuk 3 per tak hingga pangkat 2. Nah, kalian tadi ingat di awal di sifat dari limit tak hingga ya. Ketika kita menemukan limit k per x pangkat n ya, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga ini hasilnya 0. Kemudian kita buka kurungnya. Nah, itu menjadi tak hingga dikali dengan 1. Nah, tak hingga dikalikan 1 itu hasilnya adalah tak hingga. Oke, jadi ini adalah hasil dari limit x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 2x tambah 5 untuk x mendekati tak hingga. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan nilai limit dari 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x tambah 7 per 2x pangkat 5 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 2 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini merupakan contoh dalam bentuk rasional atau pecahan ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita akan bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kalian lihat pangkat tertingginya adalah 5. Ya, berarti kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi, itu adalah x pangkat 5. Nah, ini menjadi 4x pangkat 5 per x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat per x pangkat 5 dikurang 5x per x pangkat 5 ditambah 7 per x pangkat 5 per 2x pangkat 5 per x pangkat 5 dikurang 8x pangkat 3 per x pangkat 5 ditambah 3x per x pangkat 5 dikurang 2 per x pangkat 5. Nah, kemudian kita selesaikan dulu pembagiannya. Jadi menjadi limit 4 ditambah 3 per x pangkat 3 dikurang 5 per x pangkat 4 ditambah 7 per x pangkat 5 per 2 dikurang 8 per x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 4 dikurang 2 per x pangkat 5. Setelah bentuknya seperti ini, kita akan substitusikan pendekatan limitnya, yaitu x mendekati tak hingga ke dalam fungsinya. Berarti ini akan menjadi 3 per tak hingga pangkat 3, kemudian 5 per tak hingga pangkat 4, ditambah 7 per tak hingga pangkat 5. Di sini juga kita ganti x-nya dengan tak hingga ya. Nah, ketika ini dibagi dengan tak hingga, kalian ingat sifat dari limit tak hingga, yaitu limit k per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti ini sudah hasilnya 0 ya, yang ada per x-nya ini. Sehingga ini akan menjadi 4 ditambah 0 per 2 dikurang 0. Atau kita tulis 4 per 2, hasilnya adalah 2. Nah, dari penjelasan saya, untuk soal limit tak hingga dalam bentuk irasional, itu kita bagi dulu limitnya ini dengan variabel pangkat tertinggi. Ketika nanti ada suku yang masih dibagi dengan x pangkat n, gitu ya, itu hasilnya pasti sudah 0. Jadi,
Yang tersisa itu hanya koefisien dari variabel pangkat tertinggi, atau saya akan berikan cara cerdasnya, atau saya sebut dengan cadas ya. Ketika menemukan soal limit tak hingga dalam bentuk rasional, itu penyelesaiannya cukup dengan melihat koefisien pangkat tertingginya. Nah, jadi kan ini adalah bentuk umum dari limit tak hingga dalam bentuk rasional, yaitu ax pangkat m ditambah bx pangkat m kurang 1 ditambah cx pangkat m kurang 2 dan seterusnya, per px pangkat n ditambah qx pangkat n kurang 1 ditambah rx pangkat n kurang 1 dan seterusnya untuk x mendekati tak hingga. Kita cukup lihat dari pangkat tertingginya. Nah, ketika m-nya itu lebih dari n, berarti pangkat dari pembilang, dan n ini pangkat dari penyebut. Ketika m lebih dari n, hasilnya itu pasti tak hingga. Kemudian, ketika m-nya kurang dari n, ketika pangkat pembilangnya kurang dari pangkat penyebutnya, maka hasilnya pasti 0. Ya. Kemudian, ketika m-nya sama dengan n, ya, ketika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, hasilnya pasti A per P. A itu adalah koefisien dari pembilang dengan pangkat tertingginya, kemudian P itu adalah koefisien dari penyebutnya, yang mana pangkatnya itu adalah sama. Nah, kalau dari soal nomor 2, ketika kita menggunakan cara cadas, berarti kita perhatikan di sini M-nya adalah 5. Ya. M-nya 5, kita tulis. Kemudian N-nya juga 5. Nah, berarti kan sama ya, M sama dengan N. Karena sama, maka kita gunakan penyelesaiannya ini, yaitu A per P. A-nya berapa? A-nya di sini adalah 4. Kemudian P-nya adalah 2. Jadi 4 per 2. Nah, ini A-nya 4 ya. Kemudian P-nya adalah 2. Berarti A per P, yaitu 4 per 2. Atau sama dengan 2. Nah, itu kalau kita menggunakan cara cerdas. Jadi kita cukup melihat pangkat tertinggi, kemudian kita lihat apakah dia sama. Kalau sama, berarti hasilnya pasti A per P. Jelas ya? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai limit dari akar 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikurang akar x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, ini merupakan contoh limit tak hingga dalam bentuk irasional ya. Jadi penyelesaiannya kita akan kalikan dia dengan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari fungsi ini itu adalah ini ya. Nah, jadi perbedaannya itu di fungsi bentuknya operasinya kurang ya. Berarti bentuk sekawannya nanti menjadi tambah. Itu ya. Selanjutnya, kita akan kalikan. Untuk mengalikannya, kita akan lihat bentuknya. Misalkan, kita akan misalkan dengan A. Ya, bentuk ini dengan A, kemudian ini B. Ini juga sama ya, ini A, kemudian ini B. Ketika A kurang B dikali A tambah B, coba kalian lihat. Ya. Nah, ketika A kurang B dikali A tambah B, itu kalau dijabarkan, berarti A kali A adalah A kuadrat. Kemudian A dikali plus B, nah ini plus AB ya. Kemudian min B dikali A, min AB. Dan min B dikali plus B, berarti min B kuadrat. Atau hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, berarti dari bentuk ini, kalau dikalikan, itu hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat.
A kuadrat. A-nya adalah akar 3x kuadrat ditambah 4x kurang 1. Berarti kalau ini dikuadratkan, berarti kan gini jadinya ya. Ini dikuadratkan. Nah, berarti di sini ada 3x akar 3x kuadrat ditambah 4x kurang 1 kuadrat. Nah, kemudian ini juga sama. B kuadrat berarti akar dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 dikuadratkan. Nah, karena akar ketemu kuadrat, ini kan bisa kita sederhanakan akar dan pangkatnya, ya, kita coret. Sehingga nanti yang sisa hanya ini, 3x kuadrat ditambah 4x kurang 1 dikurang x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Jadi kita selesaikan nanti 3x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian 4x dikurang dengan 6x, itu hasilnya adalah negatif 2x. Dan negatif 1 dikurang dengan 2, itu hasilnya negatif 3. Nah, kemudian di sini penyebutnya tetap. Nah, setelah bentuknya sampai di sini, selanjutnya kita akan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi semuanya kita akan bagi dengan x kuadrat. Ini menjadi, nah ini kita bagi dengan x kuadrat, kemudian di penyebut. Nah, kenapa bisa menjadi x pangkat 4? Kalian perhatikan ini. Di sini pembaginya atau koefisien pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Kalau kita pakai x kuadrat, di sini kan ada akar. Nah, ketika x kuadrat berada di bawah tanda akar, itu hasilnya sama dengan x. Berarti pembaginya bukan x kuadrat. Nah, supaya pembagi yang di dalam tanda akar ini adalah x kuadrat, maka kita ubah dia menjadi x pangkat 4. Kenapa? Karena akar x pangkat 4 itu sama dengan akar x kuadrat dikuadratkan. Sehingga ketika akarnya ini kita sederhanakan dengan pangkatnya, itu menjadi x kuadrat. Jelas ya? Jadi ini karena x kuadrat ini berada di bawah tanda akar, jadi kita ubah dulu dia menjadi x pangkat 4, biar sama dengan pembagi pembilangnya. Oke, selanjutnya kita selesaikan pembagiannya. Ingat, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang, ini menjadi 2 dikurang. Nah, ini untuk di bawah juga sama. Setelah bentuknya seperti ini, baru kita substitusikan pendekatan limitnya yaitu tak hingga. Menjadi 2 dikurang 2x per tak hingga dikurang 3 per tak hingga pangkat 2 per akar 3 per tak hingga kuadrat ditambah 4 per tak hingga pangkat 3 dikurang 1 per tak hingga pangkat 4 ditambah akar 1 per tak hingga pangkat 2 ditambah 6 per tak hingga pangkat 3 ditambah 2 per tak hingga pangkat 4. Nah, di mana hasil k per tak hingga pangkat n itu adalah 0, berarti ini semua hasilnya 0 ya, kecuali ini 2. Jadi hasilnya adalah 2 dikurang 0 per akar 0 tambah 0. Ya, hasilnya 2 per 0. 2 per 0 itu sama dengan tak hingga. Oke, jadi ini adalah penyelesaian limit tak hingga dalam bentuk irasional. Atau ada cara cerdas untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini. Nah, saya berikan cara cerdas, yaitu, nah ini adalah bentuk umum dari bentuk irasional, limit irasional ya. Jadi ketika di sini A-nya lebih dari P, ya A itu adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian P juga koefisien x kuadratnya, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Ya,
Ketika A lebih dari P, hasilnya adalah tak hingga. Kemudian ketika A kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Dan ketika A-nya sama dengan P, maka hasilnya itu kita menggunakan rumus B dikurang Q per 2 kali akar A. Nah, jadi kalau dari soal ini kita perhatikan, koefisien dari X kuadratnya, ini A-nya sama dengan 3. Kemudian P-nya 1 ya. Nah, berarti kan 3 ini lebih dari 1. Berarti kan menggunakan sifat ini ya. A lebih dari P. Karena A lebih dari P, yaitu 3 lebih dari 1, maka hasilnya tak hingga. Pasti hasilnya tak hingga. Ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. A-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 1. Karena 3 lebih dari 1, maka hasil limitnya pasti tak hingga. Oke, jadi ini contoh soal yang ketiga tentang bentuk limit tak hingga dari bentuk irasional. Nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian boleh menggunakan cara ini. Ya, silakan kalian ingat dengan baik. Pada video ini saya berikan 3 contoh soal ya. Nah, untuk contoh berikutnya silakan kalian cek pada video berikutnya. Semoga video ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa mengerjakan latihan-latihan soal tentang limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Saya ucapkan selamat belajar, silakan cek video berikutnya ya.